Great. All right. Morning everyone. Tema pada hari ini adalah Why many people don't understand God's secret. Ya, kenapa banyak orang tidak mengerti rahasia Tuhan ya. Teman-teman yang terkasih, banyak orang berdoa, Tuhan tunjukkan kehendak-Mu. Tapi sedikit orang yang mau bertanya, Tuhan apa yang harus kutaati terlebih dahulu. Alkitab memberi prinsip yang sangat jelas ya. Di Mazmur 25 ayat 14. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia. Dan perjanjiannya diberitahukan kepada mereka. Artinya apa? Rahasia Tuhan itu lahir dari keintiman, dari relasi, ya toh. Bukan dari rasa ingin tahu semata-mata, ya. Teman-teman, umat Israel melihat mujizat dengan mata kepala sendiri ya. Selama berapa tahun? 40 tahun, tapi tidak mengerti hatinya Tuhan. Bangsa Israel adalah saksi mujizat yang terbesar di sepanjang sejarah dalam jagat raya ini ya. Laut terbelah ya dengan hanya tongkat Musa ya. Tiang awan dan tiang api ya selama 24 jam ya. Ya toh. Mana ya roti dari surga ya turun dari langit. Namun ironisnya mereka ternyata tidak memahami kehendak Tuhan. Kenapa? Karena mereka lebih mencintai kenyamanan daripada ketaatan. Mereka suka bersungut-sungut, memberontak dan rindu untuk kembali ke Mesir. Padahal Tuhan sudah menyatakan dirinya ya dengan kuasa ya. Masalahnya bukan kurang wahyu ya, tapi hati yang tidak mau tunduk. Ya. Pelajaran bagi kita semua apa? Mujizat tidak otomatis membuka rahasia Tuhan. Ketaatanlah yang membukanya. Teman-teman, seperti yang kita tahu semua ya, siapa Yudas Iskariot, ya enggak? Adalah salah satu dari 12 murid kan? Yudas Iskariot itu dekat secara fisik, ya enggak? Tapi jauh secara rohani. Yudas berjalan bersama-sama Yesus lah, selama 24 jam kan? Ya enggak? Mendengar pengajarannya langsung loh dari Yesus. Melihat orang sakit disembuhkan, ya banyak mujizat yang dia lihat ya. Namun Alkitab berkata apa? Cintanya bukan kepada Tuhan, melainkan kepada uang. Yudas tahu banyak hal tentang Yesus, tahu dong ya, tapi tidak mengasihi Yesus. Inilah tragedi yang terbesar. Ini malah petaka ya, teman-teman. Seseorang bisa berada sangat dekat dengan kebenaran, namun hatinya tertutup dari kebenaran itu. Teman-teman, mari kita ambil pelajaran rohaninya ya. Rahasia Tuhan tidak diberikan kepada orang yang berkompromi dengan dosa. Walaupun kelihatan rohani di luarnya ya. Teman-teman, para murid dari yang tidak mengerti menjadi dipercaya. Para murid juga tidak langsung mengerti semuanya, ya enggak? Mereka kan orang yang dari nelayan, yang enggak punya pengetahuan, tidak punya kecerdasan, orang biasa saja. Orang seperti halnya masyarakat jelata ya. Seringkali mereka salah paham, iya sering. Ada rasa takut, ada. Bahkan sempat menyangkal kan. Tapi bedanya satu, mereka mau taat dan tinggal bersama Yesus. Yesus berkata di Matius 11, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan sorga. Tapi kepada mereka tidak. Rahasia kerajaan diberikan bukan kepada yang paling pintar, tapi kepada orang yang rendah hati dan setia mengikutinya. Setelah
hari raya Pantekosta ya, murid-murid yang dulu bingung menjadi saksi yang berani dan penuh hikmat. Jadi pelajaran terbesarnya adalah keintiman ditambah ketaatan. Itu sama dengan pewahyuan. Jadi inti pesan dari YouTube ini adalah banyak orang Kristen mau petunjuk Tuhan, mau jawaban Tuhan, mau berkat Tuhan, tapi tidak mau bertobat sungguh-sungguh. Hidup kudus, tidak taat, taat ya saat tidak nyaman. Tuhan tidak pelit wahyunya ya, tapi dia selektif dengan siapa dia bergaul karib. Jadi pesan moralnya adalah rahasia Tuhan bukan diberikan kepada orang yang sekedar dekat secara rohani, melainkan kepada mereka yang mengasihi Tuhan dan hidup taat. Israel melihat mujizat tapi hatinya keras. Yudas dekat dengan Yesus, dekat, tapi hatinya terikat dengan uang. Ya, para murid bertumbuh karena mereka tinggal taat dan rela diubahkan. Jadi keintiman tanpa ketaatan adalah ilusi rohani. Ya, ketaatan membuka pengertian dan bukan sebaliknya. Jadi closing statementnya teman-teman, Tuhan tidak mencari orang yang paling banyak tahu firman, tapi yang paling mau hidup di dalam firman. Jika hari ini rahasia Tuhan terasanya tertutup, mungkin Tuhan sedang menunggu ketaatan kita terlebih dahulu. Karena rahasianya disimpan bagi mereka yang mengasihi Dia dan berjalan dalam takut akan Tuhan. Itu. Jadi teman-teman, God reveals His secrets to the obedient, not the curious. Ya, saya ulang lagi pelan-pelan ya, supaya paham. God reveals His secret to the obedient, not the curious. Tuhan menyatakan rahasianya kepada orang yang taat dan bukan sekedar ingin tahu. Ya, closeness to God is measured by obedience, not position. Ya, kedekatan dengan Tuhan diukur dari ketaatan, bukan posisi atau jabatan rohani. Ya, teman-teman tolong dijawab pertanyaan saya dan renungkan ya, jawaban Anda. 1. Apakah Anda sedang menuntut Tuhan memberi jawaban? Atau Tuhan sedang menantang Anda untuk taat terlebih dahulu? 2. Apakah ada dosa tersembunyi atau kenyamanan atau kompromi yang membuat Anda kehilangan kepekaan terhadap suara Tuhan? Tolong dijawab 2 pertanyaan ini dan renungkan baik-baik ya. Teman-teman, hari ini izinkanlah kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas anugerah-Mu sehingga apa yang kami dekat dengan Tuhan, agar kami mau taat untuk hidup bersama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, beri kami kekuatan untuk kami mau hidup benar dan menyenangkan hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Teman-teman, jika hari ini Anda merasa bingung akan kehendak Tuhan, mungkin pertanyaannya bukan kenapa Tuhan diam, melainkan bagian mana yang belum Anda taati, karena rahasia Tuhan bukan untuk orang yang hanya ingin tahu, tapi untuk orang-orang yang mengasihi dan takut akan Dia. Ya, teman-teman, jika pertanyaan ini atau konten ini menegur dan menyentuh hati Anda, jangan simpan sendiri ya. Silakan bagikan ini ke grup-grup atau komunitas yang lain supaya lebih banyak orang bukan hanya dikuatkan, tapi juga diubahkan. Ayo mikir. Tuhan Yesus memberkati. Amin.